وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu. Lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun. Sedangkan kamu menyaksikannya. Penyelamatan lain adalah terbelahnya Laut Merah, dahulu Laut Kulsum. Dan ingatlah ketika kami membelah Laut Merah untukmu. Wahai Bani Israel yang ketika itu bersama Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Sinai. Ketika rombongan kamu sampai di tepi Laut Merah, Allah memberi perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Sehingga laut itu pun terbelah. Dengan demikian, kamu, wahai Bani Israel, bersama Nabi Musa dapat melewati laut. Sehingga kamu dapat kami selamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya. Akan tetapi, ketika Fir'aun dan tentara-tentaranya masuk ke dalam laut yang terbelah itu, air laut kemudian bertemu kembali. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Firaun. Sehingga mereka semua mati tenggelam. Sedang kamu, wahai Bani Israel, menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala kamu sendiri. Sementara itu, mayat Fir'aun diselamatkan agar menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Lihat. Surah Yunus 10:92. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Ingatlah, ketika kami menjanjikan petunjuk Taurat kepada Musa melalui munajat selama 40 malam. Kemudian, kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim. Setelah menerima nikmat dalam bentuk penyelamatan dari 2 bencana pembunuhan dan tenggelam di Laut Merah, Allah kemudian menyuruh Bani Israel agar mengingat lagi peristiwa penurunan wahyu kepada Nabi Musa. Dan ingatlah, wahai Bani Israel, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, waktu yang dijanjikan Allah untuk menerima wahyu. Sayang kamu tidak sabar menunggunya. Kemudian kamu menjadikan patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri sebagai sesembahan setelah kepergiannya, Musa. Dan dengan perbuatan menyembah patung anak sapi itu, kamu, wahai Bani Israel, menjadi orang yang zalim yang kezalimannya itu terhunjam di dalam jiwa. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Setelah itu, kami memaafkan kamu agar kamu bersyukur. Walaupun kedurhakaan Bani Israel sudah berlipat-lipat, namun Allah memberikan maaf kepada mereka. Kemudian kami memaafkan kamu atas berbagai kedurhakaan dan ketidaksyukuran yang kamu lakukan setelah itu. Agar kamu kembali ke jalan lurus dan bersyukur atas nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah. Dengan demikian, semoga kamu dapat memperbaiki diri. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ingatlah, ketika kami memberikan kitab, Taurat, dan Furqan kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk. Nikmat berikut yang diberikan kepada Bani Israel adalah kitab Taurat dan Al-Furqan. Dan ingatlah lagi, ketika kami memberikan kepada Musa kitab kumpulan dari wahyu dan berfungsi sebagai Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, agar kamu memperoleh petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." Bila peringatan pada ayat-ayat yang lalu langsung disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel, maka sekarang peringatan itu disampaikan melalui Nabi Musa. Perubahan siapa yang menyampaikan peringatan ini memberikan sinyal bahwa kedurhakaan Bani Israel itu sudah sangat keterlaluan sehingga seolah-olah Allah tidak mau lagi memedulikan mereka dan sekarang diberikan wewenang itu kepada Nabi Musa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Itu berarti kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Perbuatan kamu dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan kamu adalah perbuatan yang telah mensyirikkan Allah yang membuat kamu layak diberi hukuman. Oleh karena itu, bertobatlah dengan memohon ampun kepada penciptamu, Allah yang Maha Pencipta, dan bunuhlah dirimu." Sejak dulu sampai sekarang terdapat tradisi bangsa-bangsa yang rela mengorbankan nyawa dengan membunuh diri sendiri demi untuk tujuan yang lebih luhur. Seperti yang terdapat dalam tradisi masyarakat Jepang. Membunuh diri dengan tujuan luhur itu adalah lebih baik bagimu, wahai Bani Israel, di sisi Allah penciptamu dengan sangat sempurna. Dengan demikian, Dia Allah akan menerima tobatmu dan permohonan ampunmu. Sungguh, yakinilah bahwa Dialah Zat yang Maha Penerima tobat dosa hamba-hambanya, lagi Maha Penyayang. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun. Sedangkan kamu menyaksikannya. Kedurhakaan Bani Israel lebih meningkat lagi. Bukan hanya menyembah patung anak sapi, tetapi malah mereka meminta Allah agar dapat dilihat dengan mata kepala. Dengan nada yang sangat kasar, mereka memanggil Nabi Musa dengan menyebut nama Musa. Dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kamu berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu sampaikan sebelum kami melihat Allah, Tuhan yang Maha Pencipta itu, dengan jelas." Tentu permintaan ini sudah melampaui batas kewajaran. Bukankah mereka sudah menerima nikmat yang sangat banyak dari Allah? Tetapi tetap masih durhaka, disebabkan kedurhakaanmu yang sudah sangat berlipat-lipat. Maka halilintar menyambarmu sebagai hukuman bagi kamu. Semua peristiwa itu kamu sadari terjadinya, sedang kamu menyaksikan dengan mata kepala kamu sendiri. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur.
Peristiwa disambar halilintar itu adalah peristiwa dahsyat sehingga layak sekali bila dikatakan itu adalah peristiwa kematian yang dapat menghancurkan kehidupan generasi mereka secara keseluruhan. Namun demikian, Allah masih tetap mencurahkan rahmat-Nya. Sesudah peristiwa halilintar itu, generasi kaum Bani Israel masih dibangkitkan lagi di dunia ini oleh Allah. Kemudian, setelah terjadinya peristiwa halilintar tersebut, kami membangkitkan kamu, yakni generasi yang selamat dari peristiwa, setelah sebagian besar dari kamu mati, agar kamu bersyukur atas nikmat Allah tersebut. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Generasi tersisa Bani Israel yang dibangkitkan itu diriwayatkan tersesat selama 40 tahun di padang pasir dataran Sinai yang sangat panas. Mereka tersesat karena enggan memerangi orang-orang yang durhaka di Syam. Dan kami menaungi kamu dengan awan, sehingga kamu tidak merasa kepanasan lagi di tengah padang pasir yang terik itu. Dan kami menurunkan kepadamu man, makanan sejenis madu, dan salwa, burung kecil sejenis puyuh yang dapat dibakar untuk dimakan. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sehingga kamu tidak perlu lagi bersusah payah mencari bahan makanan. Di padang pasir itu, kedurhakaan yang dilakukan oleh Bani Israel itu sedikit pun tidak mencederai Allah. Mereka tidak menzalimi kami, dan bahkan sedikit pun tidak menodai keagungan Allah. Ditaati atau tidak ditaati, didurhakai atau tidak didurhakai, Allah tetap Allah dengan kemahaagungannya. Oleh sebab itu, bukan Allah yang teraniaya, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri karena merekalah yang akan menanggung akibat kedurhakaan mereka itu.